Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlan Waridolai. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Ahwal Syakhsiyah. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan tanya jawab seputar tentang wakaf. Jadi kita nanti di video kali ini kita akan membahas tanya jawab tentang bagaimana pengelolaan wakaf, penghimpunan dananya, mungkin ada keunikan di salah satu lembaga wakaf yang akan kita wawancarai, yakni Puskaf YW. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Ahlan Waridolai. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, dan saya dari Prodi Ahwal Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber terkait dengan lembaga wakaf yang diabdikan oleh narasumber. Mungkin boleh perkenalkan dulu Pak, nama Bapak siapa? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Yusri Ahyar, dan saya Yusri, dan alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Ya, gitu Mas. Oke Pak, jadi di kesempatan kali ini mungkin saya akan memaparkan beberapa pertanyaan terkait tentang lembaga yang Bapak abdikan. Apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan di hati Bapak kita bisa beralih ke pertanyaan yang lain. Mungkin karena ada perkara yang privasi yang nggak boleh diutarakan ke orang umum begitu Pak. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Jadi Puskaf YW ini adalah lembaga badan atau lembaga wakaf yang seperti apa Pak? Silakan Pak. Yayasan, jadi Puskaf YW Pusat Siar Kajian Wakaf ya. Jadi Yayasan Edukasi Wakaf ini tugasnya lah edukasi. Jadi bukan lembaga yang mengumpulkan dana, bukan. Tapi kita adalah Yayasan Edukasi Wakaf yang mengedukasi masalah tentang wakaf gitu ya. Baik khususnya adalah wakaf uang. Nah, memang ini adalah wakaf uang belum banyak dari masyarakat kita yang belum memahami atau mengedukasi, meliterasi mereka memahami seperti apa sih sebenarnya wakaf uang gitu kan. Apa sih menjalankan wakaf uang, seperti apa sih peruntukannya buat wakaf uang. Nah, kalau selama ini wakaf tanah mungkin sudah tahu ya, wakaf tanah, punya tanah diwakafkan, selesai gitu kan. Kalau wakaf uang ini ternyata dalam undang-undang itu sudah lengkap ya. Kita hanya mengikuti sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Itu aja. Kalau boleh tahu Pak, bisa diceritain nggak di mana awalnya berdiri ke Puskaf YW ini Pak? Ya, jadi tahun 2013 kita sudah mengenal ya apa itu wakaf uang, bagaimana kontribusinya, bagaimana pengembangan wakaf uang, mempercepat penilaian pengumpulan wakaf uang itu seperti apa, kita sudah memahami. Tapi kalau secara aturannya kan kita belum paham ya. Kita 2014 diskusi dengan beberapa instansi dari Kementerian Agama gitu ya. Kemudian kita belajar Badan Wakaf Indonesia yang ada di Jakarta gitu ya. Akhirnya kita 2015 kita membuat yayasan edukasi wakaf Indonesia. Di situ memang kita melihat bahwa peluang ini atau wakaf uang ini belum banyak yang nyentuh. Artinya nyentuhnya itu adalah digarap, itu maksudnya gini ya, belum banyak digarap, artinya banyak sekali yang masih
harus digarap gitu ya sesuai dengan aturan undang-undang. Kenapa? Kita mengikuti fatwanya dari 2002, kemudian ada undang-undangnya 2004, PP-nya 2006, yang nomor 41, nomor 2004, dan PP-nya 42 2006. Dan kemudian ada peraturan Menteri Agama, kemudian ada peraturan BWI, Badan Wakaf Indonesia, kemudian ada Dirjen Bimas Islam ya, yang mengeluarkan aturan-aturan khususnya adalah wakaf uang. Nah ternyata udah diatur semua sehingga tinggal mengeksekusinya. Dan alhamdulillah kita sudah menemukan ramuan atau racikan bagaimana mengedukasi wakaf uang ini agar masyarakat lebih memahami bahwa ternyata mudah ya wakaf uang, ternyata bisa ya wakaf uang gitu ya. Karena wakaf uang ini kan tidak ada batas harus berapa, tidak ada, tapi memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kita hanya mengikuti ya, dan akhirnya kita diterima ya, dan diterima oleh diterima oleh kementerian, terutama Kementerian Agama, bahwa ternyata wakaf uang ini dampaknya luar biasa luas ya, karena kita sudah hanya mengikuti aturannya saja. Karena secara hukum wakaf uang ini, karena gini, wakaf itu adalah kalau secara undang-undangnya ya gitu ya, wakaf ini adalah perbuatan hukum ya, perbuatan hukum di mana harta benda wakif itu ya kan dilindungi ya, kemudian peruntukannya supaya tidak kejadian di kedepan hari itu ada sengketa ataupun tuntutan-tuntutan. Kenapa? Makanya harus wakaf ini harus mengikuti aturan yang berlaku dari undang-undang supaya terlindungi ya harta benda wakafnya itu. Karena harta benda wakafnya adalah amanah dari si wakif supaya harta benda ini dimanfaatkan sebaik-baiknya buat umat ya, dan bermanfaat buat umat gitu ya, buat masyarakat ya. Makanya kita melihat bahwa ini adalah tugas yang mulia ya, mengedukasi ya, meliterasi masyarakat, kemudian mengajarkan mereka bagaimana berwakaf uang supaya bagaimana memiliki amal jariah yang mudah melalui wakaf uang ya. Siapapun boleh berwakaf ya. Nah, ini yang menarik menurut kita, bahwa kalau wakaf tanah berarti kita harta benda tanah, bangunan, berarti kita harus punya uang yang besar gitu kan. Jadi harus punya harta yang berlebih gitu. Ternyata ada wakaf uang yang diatur dalam undang-undang. Wakaf uang ini sangat simpel, mudah dan murah gitu ya. Sehingga siapapun boleh berwakaf dan siapapun berhak mendapatkan amal jariah. Kenapa? Dari hasil pengelolaan wakafnya itu akan dimanfaatkan buat umat atau masyarakat ya, sehingga harta benda wakaf uang ini terus dikelola ya, kemudian menghasilkan pemanfaatan yang berlipat ya, menjadikan amal jariah, dan kemudian disalurkan kepada yang maquf alai atau penerima manfaat wakaf. Nah, jadi Yayasan Edukasi Wakaf ini sampai dengan hari ini dia dari 2015 kita berdiri Yayasan Edukasi Wakaf sampai dengan saat ini, alhamdulillah pertumbuhan dan perkembangannya mulai diterima oleh masyarakat dan sudah bekerjasama dengan lembaga-lembaga baik itu Nazir ya, Kementerian Agama, Bank Indonesia ya, bank-bank syariah yang memiliki LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang ya. Ini kita sudah menggandeng ya, mengajak mereka, yuk kita bareng-bareng sama-sama untuk mensiarkan tentang wakaf uang ini. Karena semua terlibat ya, baik dari Kementerian Agamanya, kemudian baik dari BWI-nya, baik dari bank syariahnya ya, baik dari nazirnya yang mengelola, ini saling berhubungan semua. Dan semua itu sudah ada di atur undang-undang. Yayasan Edukasi Wakaf sendiri ada nggak di undang-undang? Tidak ada. Kita hanya adalah independen ya. Kita hanya tugasnya adalah mengajak kebaikan ya. Artinya dengan adanya wakaf ini kita sambungkan menjadi hal yang luar biasa, dahsyat ya, karena dampaknya itu bagi umat luar biasa. Seperti itu. Oke Pak, jadi
pertanyaan selanjutnya, eh, hasil bentuk harta yang dimanfaatkan dari ini apa, Pak? Ya, adalah uang ya. Jadi masyarakat kita edukasi supaya dia berwakaf uang ya. Wakaf uangnya ini nggak boleh habis. Uangnya ini masuk ke rekening nazir yang ada di bank syariah. Jadi uang ini dikelola oleh bank syariah, dikelola oleh nazir tapi melalui bank syariah. Kenapa harus bank syariah ya? Karena ini adalah uang, sehingga secara aturannya adalah bank syariah itu adalah sebagai LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yang ditunjuk oleh Kementerian ya, Kementerian Keuangan ya, Kementerian Agama, bahwa LKS PWU inilah yang boleh menerima wakaf uang ya, sehingga uangnya itu tidak boleh habis ya, uang itu nggak boleh habis. Jadi uang itu benar-benar dikelola ya, makan bertambah gitu ya. Dan terus bagaimana mengelola wakaf uang ini adalah bagaimana ke inovasian ya, ke apa namanya, ke pihak Najir ini memang harus memiliki inovasi yang luar biasa sehingga bisa mengelola wakaf uang tadi itu benar-benar berkembang ya, tidak habis, nggak boleh habis, karena memang kita harapkan bahwa uang yang dari uang yang wakaf yang uang ini yang dari masyarakat dikumpulkan itu benar-benar termanfaatkan dengan maksimal ya untuk kemaslahatan umat, sehingga wakaf uang ini semakin lama semakin bertambah gitu ya, semakin berkembang, semakin bertumbuh gitu ya. Kalau kita bilang contohnya adalah seperti endowment fund gitu ya. Jadi wakaf uang seperti endowment fund, di mana ini akan bertambah terus dan kemudian ini akan menjadi apa namanya, menjadi besar ya, sehingga apa namanya, kemanfaatannya semakin luas, baik itu bisa dalam bentuk ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan keagamaan ya. Jadi wakaf uang ini peruntukannya luas ya, peruntukannya luas sehingga bukan hanya untuk sosial saja, tapi juga buat untuk tadi pendidikan, ya ekonomi, UMKM, para pemodalan usaha, para apa namanya, usaha-usaha kecil ya, melalui wakaf uang ini, sehingga membantu memudahkan mereka untuk mendapatkan permodalan ya dari wakaf uang. Nah, secara ekonominya bahwa wakaf uang itu sendiri peruntukannya lebih ke arah memang pemberdayaan ekonomi ya. Dan alhamdulillah kita sudah apa namanya, kerjasama dengan KUA ya, sehingga KUA ini per kecamatan itu memiliki yang namanya apanya, program untuk pemberdayaan masyarakat untuk pertumbuhan ekonominya gitu ya, yaitu dengan permodalan ya. Nah, kalau yang namanya wakaf uang itu sendiri, itu kan dananya masuk ke bank syariah ya, masuk ke bank syariah, kemudian apa namanya, setelah masuk ke bank syariah, dan ini kan tergantung dari programnya si nazirnya, makanya nazirnya harus bisa berikan ya, biar uang besar ini nazir itu harus pengelolaan wakaf uang ini sehingga bisa tepat sasaran gitu ya. Misalnya contoh, misalnya nazirnya punya tanah wakaf ya, nah dia kumpulkan, dia funding nih wakaf uang gitu ya. Nah kemudian dia bikin yang namanya, misalnya dana sudah terkumpul, dia bikin namanya contohnya adalah apa namanya, contohnya bisa kita bilang misalnya ruko ya, ruko misalnya ini bagus nih posisinya di pinggir jalan. Nah, ruko tadi itu ya disewakan oleh mereka, ada keuntungan. Nah keuntungan tadi itulah yang bisa disalurkan. Jadi wakaf uang ini pokoknya nggak boleh dihabiskan, tapi hasil kelolaannya lah yang boleh digunakan atau disalurkan.
Nah, kira-kira seperti itu. Oke Pak, jadi tadi Bapak ada bilang sudah pernah kerjasama ya sama KUA ya. Kemudian kalau untuk Bukan udah kerjasama, tapi sudah kerjasama oh iya iya. di KUA seluruh DIY ya, DIY. Oh, nggih, nggih. Kemudian kalau untuk kerjasama sesama yayasan gitu pernah nggak Pak? Kalau yayasan banyak, kita sudah kerjasama beberapa sama yayasan banyak, yayasan pendidikan itu banyak, ya. Artinya kita itu kan emang edukasi ya, bagaimana kita sudah memiliki yang namanya sistem ya, yang namanya pasapamal.id itu memudahkan bagaimana kita membentuk yang namanya wakaf planner ya, wakaf planner, di mana wakaf planner ini adalah mereka-mereka yang ingin terlibat dalam mensiarkan tentang wakaf ya. Kemudian mereka inilah yang nantinya akan menjelaskan kepada masyarakat, sehingga mereka menggunakan sebuah platform kita ya, mensiarkan semua udah ada di sana ya, kita tinggal share. Disenggol tentang wakaf uang kan nggak ada ya, wakaf spesial, wakaf nggak ada, tapi sedekah banyak gitu. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga, kurangnya konsultan wakaf, jadi nggak ada konsultan wakaf yang mensiarkan. Ini tugas dasar sebenarnya, makanya selama ini kita mengenalnya zakat, tidak ada amil zakat. Tapi kalau amil wakaf ada nggak ada. Kenapa? Karena di situ dilihat bahwa kalau zakat itu kan sudah jelas bahwa ada hak amilnya gitu ya. Kalau wakaf itu hak amil wakafnya itu tidak ada gitu. Makanya nggak boleh dipotong dari hasil kumpulan wakaf uang itu, tidak boleh dipotong atau tidak boleh diambil, ya kan? Yang boleh adalah hasil pengelolaannya. Nah, dengan menggunakan platform kita itu sudah dibuatkan sebuah sistem program yang dimana konsultan wakaf ini atau amil wakaf ini atau wakaf planner ini mereka mendapatkan ujroh ya, tanpa mengurangi yang namanya pokok wakafnya, sehingga dari sinilah mudah-mudahan para konsultan wakaf ini menjadi semangat untuk mensiarkan wakaf ya, kemana-mana. Kalau mensiarkan wakaf juga atau mensiarkan tentang ibadah pun itu juga memang harus ada dorongan ya, insentif ya, atau fee gitu ya, itu juga ada gitu ya. Makanya kita ciptakan, semoga yang udah kita lakukan ini juga dinikmati oleh para konsultan wakaf tersebut. Nah, kita hanya menciptakan sebuah kemudahan akses ya kepada konsultan wakaf agar mereka lebih semangat untuk syiarnya, seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah mengikuti bahwa sesuai dengan peraturan BWI ya, itu di pasal saya lupa pasal berapa, tapi ada ya menyatakan bahwa wakaf uang ya itu boleh ada administrasinya, sehingga digunakan untuk untuk operasional. Nah, dia sudah sesuai dengan aturan itulah bahwa wakaf itu bisa berjalan dengan cepat gitu ya, karena boleh ditambahkan sebagai administrasi dan untuk operasional, seperti itu. Itu ada di peraturan BWI itu. Oke Pak, jadi kita masuk pertanyaan selanjutnya. Harapan Bapak nih untuk kedepannya, mungkin ada visi yang masih belum terlaksana, jadi mungkin ada harapan Bapak untuk mencapai visinya begitu Pak, untuk Puskaf YW ini. Ke depan memang kita sudah membuat yang namanya edukasi buat LKP ya, lembaga lembaga khusus nomor profesi ya, sehingga mereka bisa kita mengajak atau merekrut. Tugas kami adalah bagaimana mengajak lebih banyak lagi
untuk mensyiarkan wakaf ya dalam bentuk sertifikasi, lembaga sertifikasi, dan juga kita sudah menyediakan sertifikasi untuk para mahasiswa nanti ke depan bisa magang, kemudian nanti mereka bisa mendapatkan khusus ya pekerjaan karena penempatan pekerjaan. Kenapa? Karena memang peluang dari peluang dari kesempatan ya dunia hal baru tentang wakaf uang ini itu belum banyak dan hampir tidak ada gitu spesialis khusus ya. Bahkan kami kemarin beberapa instansi ataupun misalnya lembaga perlu kita edukasi, perlu kita sharing bersama gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih model yang bisa dikerjakan dalam bentuk wakaf uang ini, ternyata menarik gitu ya. Ternyata banyak sekali yang mereka butuhkan. Contohnya salah satu lembaga syariah ya, dan mereka juga sebagai otoritas keuangan ya, mereka membutuhkan orang-orang seperti itu ya. Artinya kita memiliki ekonomi syariah. Jadi wakaf ini adalah bagaimana dengan wakaf uang ya kita bisa meningkatkan ekonomi syariah yang berbasis tanpa riba gitu ya. Jadi artinya apa? Gambarannya kalau dalam orang ekonomi ya, kalau dengan wakaf uang, orang berwakaf uang, uangnya masuk ke bank gitu ya, ke bank syariah, dan mereka tidak perlu yang namanya cost of fund-nya 0, atau artinya tidak perlu ada pengembalian lagi ya atau bagi hasil kepada investor atau kita bilang wakifnya gitu ya. Karena mereka memang untuk menyerahkan harta benda wakaf uang itu tadi itulah untuk dikelola ya. Dikelola, dimanfaatkan ya, kemudian berkembang, mereka mendapatkan amal jariah. Nah, uang ini kan dikelola di bank syariah. Nah, di bank syariah ini pastikan bagaimana bisa menyalurkan ya sebuah program di mana kalau bisa juga bagi hasilnya kecil gitu ya, atau mungkin untuk permodalan UMKM-nya sehingga jauh mungkin bisa lebih murah gitu ya pinjamannya gitu. Kenapa? Karena ini wakaf uang gitu, karena cost of fund-nya 0 ya. Uangnya bisa masuk tapi nggak bisa keluar ya. Kenapa? Karena memang itu adalah dana yang benar-benar bisa dikelola terus-menerus ya, tidak habis ya, jadi malah berkembang sehingga bank syariah semakin besar. Inilah akan mewujudkan suatu ekonomi yang berbasis tanpa riba gitu. Oke Pak, masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Jadi kalau seandainya saya mau berwakaf nih di Puskaf YWI, itu gimana tutorialnya Pak? Ya, langsung aja nanti buka pasifamal.id ya, klik aja pasifamal.id. Nah, di situ nanti ada ada program-programnya, ada project-nya ya, project landingnya, lihat di situ ya, scroll ke bawah gitu ya. Di situ ada tentang UMKM, kemudian di situ ada pendidikan, ada difabel ya. Kemudian ada untuk pengadaan akustik masjid ya, itu programnya Dewan Masjid Indonesia. Jadi banyak sekali program-program di situ yang bisa dilihat, dan saya mau berwakaf kemana nanti langsung aja ikutin arahnya, ingin berwakaf gitu kan. Nah, ingin berwakaf, kemudian nanti langsung isi datanya, kemudian nanti pilih wakafnya gitu ya, wakaf yang dimulai dari 50.000, dimulai dari 1 juta ya. Itu tinggal pilih saja gitu ya. Nanti tinggal langsung nanti sudah oke, approve, kemudian langsung pembayarannya by apa gitu ya. Bayarannya bisa melalui yang namanya transfer ya, m-banking, melalui pembayaran dari Indomaret, Alfamart gitu ya, atau mungkin dari QRIS dengan menggunakan QRIS juga bisa gitu ya. Kemudian nanti baru setelah kemudian ada beberapa hari kemudian akan muncul yang namanya sertifikat dan aktanya. Walaupun saya cuma wakaf 50.000, tapi saya juga dapat akta dan sertifikat wakaf uangnya. Jadi itu sebagai aturan undang-undang harus ada sertifikatnya dan kemudian harus ada terdata sehingga sehingga itu adalah sudah sesuai dengan aturan undang-undang perbankannya ya, bank syariahnya. Walaupun cuma 50.000, tapi itu juga tetap harus dicatat gitu ya. Gitu. Jadi nggak hilang itu uang wakaf uangnya nggak hilang
ya karena itu dikelola oleh nazirnya. Oke Pak, Nanti bisa coba aja. Mungkin semua pertanyaannya sudah selesai ya Pak. Jadi Ya. untuk keseluruhannya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yusri selaku pimpinan lembaga wakaf ini ya. Terima kasih untuk Bapak ya telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya.